Penggolongan alat musik. Oke, jadi kita akan belajar mengenal alat musik, ya, alat-alat musik yang ada di mana, alat-alat musik yang ada di Indonesia tentu saja, karena kita berada di Indonesia. Jadi yang aku akan kenalkan adalah alat musik yang ada di Indonesia. Nah, hanya saja ini ada yang namanya penggolongan. Tujuannya apa sih? Ya untuk memudahkan kalian mengidentifikasikan alat musik tersebut. Ya, dan penggolongan alat musik ini sudah disepakati oleh pakar-pakar musik yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia, bahwa alat musik ini golongannya ini, alat musik ini golongannya ini. Oke, kira-kira seperti itu. Penggolongan alat musik saya lanjutkan. Nah, alat musik. Jadi sebelum kita menggolongkan alat musik tersebut, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan alat musik, kan? Ya. Alat musik adalah media atau instrumen yang dapat menghasilkan suara. Oke, jadi ditangkap bahwa alat musik itu sesuatu yang menghasilkan suara. Tentu saja suara, ya, karena kan kita belajar musik. Musik itu adalah seni suara, seni bunyi, kira-kira seperti itu. Jadi alat musik, kalian ketemu dengan media atau instrumen yang bisa menghasilkan suara, dia bisa dijadikan sebagai alat musik. Bunyian atau suara dari media atau instrumen tersebut dikonsep hingga menghasilkan musik. Itu jadi sebenarnya nggak hanya sekedar suara saja, tapi suara itu juga dikonsep supaya si pendengar, kalian ataupun saya dapat menikmati musik tersebut. Ya, dari bunyi-bunyian itu diatur sedemikian rupa. Kira-kira seperti itu, ya, ada konsepnya. Nah, ini contohnya biola. Lalu ada sasando. Tahu ya sasando ya? Sasando itu dari mana? Ada yang tahu? Sulawesi. Belum tepat. Sasando itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Pulau Rote. Ya, ini alat musik asli kita Indonesia. Nggak punya bangsa lain. Kalau biola ini alat musik dari luar, dari Eropa ya, lebih tepatnya. Spanyol. Oke, lalu ini ada botol. Nah, Pak, itu kan bukan instrumen musik. Ya, tapi ini dikategorikan sebagai media. Makanya kalimat saya di atas media atau instrumen. Jadi bisa barang-barang lain. Jadi tidak harus, alat musik itu tidak harus gitar, tidak harus piano, tidak harus violin, atau yang alat musik yang sering kalian lihat. Enggak. Media yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan musik juga gitu. Apalagi sekarang lagi tren tuh yang menggunakan barang-barang bekas, ya, atau menggunakan panci apa segala macam begitu. Nah, dia bisa digolongkan sebagai alat musik ketika dia dimainkan dalam bermusik. Makanya di situ ada media atau instrumen. Nah, kalau instrumen oke lah, violin, piano, gitar, sasando itu masuk ke dalam instrumen. Nah, media itu contohnya ini. Nah, lalu di gambar berikutnya itu ada apa itu? Jerigen, ya. Jerigen ember gitu, dipukul-pukul segala macam itu. Itu masuk golongan media yang bisa menghasilkan bunyi-bunyian yang bisa digunakan untuk bermain musik. Ya, itu contohnya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan. Penggolongan itu ada 3 nanti yang akan saya ajarkan. Penggolongan alat musik saya akan ajarkan sama kalian ada 3 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah penggolongan alat musik berdasarkan fungsi. Ditangkap dulu nih, berdasarkan fungsi. Jadi artinya alat musik itu masing-masing memiliki fungsinya dia dalam bermusik, gitu ya. Yang pertama, alat musik melodis. Ya. Apa sih alat musik melodis? Alat musik melodis adalah alat musik yang bisa menghasilkan nada di mana dia berfungsi sebagai ciri khas dari lagu, identitas dari lagu tersebut. Jadi dia berfungsi untuk mengenalkan, oh ini loh identitas lagu. Misalnya contoh, aku mainkan melodi lagu ini. Kalian tahu nggak? Kalian tahu lagunya?
Ada yang tahu lagunya? Halo? Tahu nggak lagunya? Suwe Ora Jamu. Ya, betul Ayesa. Itu adalah Suwe Ora Jamu. Saya tidak perlu menyanyikan dengan lirik. Suwe Ora Jamu. Nggak perlu. Tapi aku cukup memainkan melodi saja. Ya kan? Tidak ada lirik kan? Nah, itulah yang disebut sebagai bahwa alat musik tersebut, alat musik melodi tersebut berfungsi sebagai identitas dari lagunya. Pengenal. Kira-kira seperti itu. Saya nggak perlu menyanyikan, tapi tadi Ayesa sudah tahu. Oke, itu lagu Suara Jamu. Kalau misalnya nih, Gundul Pacul. iya, gundul-gundul pacul. Sama, saya nggak perlu menyanyi kan. Gundul-gundul pacul, cul. Nggak perlu kan. Tapi saya cukup memainkan melodi pada alat musik. Kamu sudah tahu, oh ini nama judul lagunya adalah ini. Itu pengertian dari melodis. Contohnya, suling bambu. Ada tehian. Tehian ini alat musik gesek yang berasal dari Jawa Barat. Dari Jakarta, maaf ya. Tehian ini dari Jakarta. Ya. Lalu ada namanya gong. Gong ini tahulah ya. Nah, dia memiliki nada. Jadi memiliki nada, semua musik memiliki nada dan biasa digunakan untuk bermain melodi. Fungsi dia sebagai melodi, pemain melodi, gitu ya. Oke, berikutnya alat musik ritmis. Alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Perhatikan ya, kalau tadi melodis bernada, kalau ritmis ini tidak bernada. Sama-sama menghasilkan suara, tapi tidak menghasilkan nada. Jadi suara dan nada itu, perhatikan, itu sesuatu yang berbeda. Semua alat musik itu menghasilkan suara atau bunyi-bunyian. Tapi tidak semua alat atau media musik itu bisa menghasilkan nada. Salah satu contoh yang tidak menghasilkan nada adalah musik ritmis. Fungsinya dia apa? Fungsinya dia untuk membawa irama atau membawa tempo. Ya, fungsinya dia untuk membawa irama dan membawa tempo. Kalau tadi melodis berfungsi untuk mengidentitaskan suatu lagu, tapi ritmis ini sebagai pembawa melodi dan pembawa irama. Ya, diingat ya. Contohnya, ada rebana. Tahu ya ini rebana ya. Lalu ada gendang. Lalu ada tifa. Nah, tifa ini mungkin kalau rebana sama gendang sering kalian lihat ya. Tifa ini alat musik pukul perkusi ya, ritmis yang berasal dari Papua. Nah, bentuknya seperti ini, panjang itu di atas saya. Ya. Berikutnya fungsi sebagai harmonis. Nah, ini harmonis ini sedikit mirip dengan melodis. Ya, miripnya di mana? Sama-sama dia bisa menghasilkan suara. Sama-sama bisa menghasilkan nada. Nada ya, suara ya semua. Sama-sama menghasilkan nada. Harmonis dan melodis sama-sama menghasilkan nada. Hanya saja, kalau kamu memainkan alat musik melodis, pada suling bambu ini kamu hanya bisa meniup satu nada. Jadi satu nada masing-masing. Gitu ya. Nah, kalau harmonis ini, kamu bisa memainkan lebih dari 2 nada secara bersamaan. Kamu bisa memainkan lebih dari 2 nada secara bersamaan. Kalau yang melodis nggak bisa. Kayak misalnya seruling, kamu nggak bisa memainkan lebih dari 1 nada secara bersamaan ya. Bukan bergantian. Kalau bergantian ya tentu saja bisa. Tapi secara bersamaan, kamu nggak bisa meniup suling itu langsung sekali tiup keluar nada do dan nada mi. Nggak bisa. Tapi kalau harmonis bisa. Misalnya aku ambil contoh. Ini di depan aku ada piano nih. Ini lebih dari 3 nada secara bersamaan aku bunyikan. Ini. Secara bersamaan ya. Beda dengan ini. Itu dipisah. Ini secara bersamaan. Itu secara bersamaan. Itu namanya harmonis. Ya, jadi bedakan. Ya, kemiripannya sama-sama bisa menghasilkan nada. Tapi dia harmonis ini bisa menghasilkan lebih dari 2 nada secara bersama. Fungsinya apa? Fungsinya dia untuk mengiringi melodi.
Jadi fungsi dari harmonis untuk mengiringi melodi. Contohnya apa? Ada sasando. Sasando ini tadi sudah kita lihat di awal, dia bisa menghasilkan lebih dari 2 nada secara bersamaan. Dia kan dipetik ya, jari ada 10, ya dia bisa menghasilkan mungkin sampai 10 nada secara bersama. Secara bersamaan ya, perhatikan konsep secara bersamaan dengan terpisah berbeda. Kolintang. Kolintang ini dari Sulawesi Utara, ini juga bisa menghasilkan lebih dari 2 nada secara bersamaan. Kalau kalian lihat itu alat pemukulnya ya, ada 3 kan? Betul ya? Nah, itu di sekali pukul, tuh, 3 nada langsung berbunyi. Siapa di sini yang sudah pernah main kolintang? Belum ada? Nah, inilah kolintang dari Sulawesi Utara, Manado. Jadi dia bisa menghasilkan 3 nada sekaligus secara bersamaan. Tung, bunyi dia. Dipukul. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah sampek. Ini dari Kalimantan. Alat musik petik juga sama. Alat musik petik. Jadi nanti dimainkan dengan jari gitu. Sama, dia juga bisa menghasilkan lebih dari 2 nada secara bersamaan. Inilah penggolongan alat musik berdasarkan fungsi. Ya, melodis berfungsi sebagai memberi identitas lagu. Ritmis berfungsi sebagai pembawa irama dan pembawa tempo. Harmonis berfungsi sebagai pengiring melodi. Ya, jadi ketiganya ini kalian tahu. Bisa juga nanti menyebutkan contoh. Berikutnya, penggolongan berdasarkan cara memainkannya. Alat musik ini cara maininnya gimana? Alat musik ini cara maininnya bagaimana? Suara saya kedengaran masih? Masih ya? Oke. Jadi mungkin kamu nanti melihat alat musik kan. Oh, alat musik itu dimainkan dengan cara dipetik. Oke, dia golongan dipetik. Alat musik ini cara mainnya digesek. Nah, dia digesek. Kan kamu pasti mungkin nanti suatu saat melihat alat musiknya. Lihat saja cara memainkannya. Oke, dia golongannya ini. Yang pertama, dibunyikan dengan cara digesek. Nah, digesek itu biasanya menggunakan alat bantu yang disebut dengan bow atau busur dalam bahasa Indonesianya. Alat bantu, jadi tidak bisa digeseknya nggak pakai tangan, nggak bisa. Jadi dia butuh bow. Nah, bow itu biasanya terbuat dari benang-benang. Kalau orang bilang tuh katanya rambut kuda ya. Jadi kayak violin atau tehean atau mungkin rebab yang dari Jawa Tengah dan sejenisnya itu ya dia menggunakan namanya bow. Ditiup, dibunyikan dengan cara ditiup. Saya rasa kalian bisa lah ya mengidentifikasikannya. Strolling ditiup, lalu ada sarunai, ada mungkin saluang, lalu ada saksofon kalau alat musik baratnya. Dibunyikan dengan cara dipetik. Ada gitar, ada kecapi, ada kayak tadi sampek yang dari Kalimantan, itu dibunyikan dengan cara dipetik. Nah, dibunyikan dengan cara dipukul. Ini gampang ya, ada gendang, ada tadi tifa, lalu mungkin ada kendang, ada banyak. Kayak tadi kolintang juga dibunyikan dengan cara dipukul, meskipun dia bernada, tapi dia dibunyikan dengan cara dipukul. Begitu ya kira-kira ya. Nah, yang terakhir ini digetar. Digetarkan ya, mungkin ini yang agak sedikit jarang ya. Tapi saya kasih contoh mungkin angklung. Angklung adalah alat musik yang dibunyikan dengan cara digetarkan. Ada namanya karinding dari Jawa Barat juga, nanti kalian boleh cari-cari di YouTube. Dia sama dibunyikan dengan cara digetarkan. Jadi, tapi memang hanya saja digetar ini sedikit jarang ya. Tapi kalau kalian ketemu ya digetarkan, ya angklung kan digetarkan, digoyang kalau bahasa keseharian atau bahasa awamnya digoyang. Oke, ini digesek. Contohnya tehean. Lihat, kamu lihat ada bow-nya nih, yang warna putihnya adalah bow-nya. Ditiup ada seruling, dipetik. Nah, ini kecapi dari Jawa Barat. Capi indung namanya kacapi ya, kalau orang Sunda bilangnya kacapi. Lalu ada gendang dibunyikan dengan cara dipukul, dan ini adalah angklung dibunyikan dengan cara digetarkan atau digoyang gitu. Nah, mungkin nanti kamu bisa melihat lagi mungkin alat-alat musik lain yang dibunyikan dengan cara yang berbeda dari yang apa yang kalian sudah ketahui. Yang mungkin saja dia bukan digesek, ditiup, dipetik, dipukul, dan digetar. Entah apa gitu. Ada alat musik baru sekarang tuh kalau dari gelas.
Gelas itu diisi air, airnya itu berbeda-beda volumenya. Nah, ketika bibir gelas itu semacam di apa nih, dielus-elus ya. Saya nggak tahu bahasanya dielus. Itu bisa menghasilkan nada. Dan bahkan di konsep bisa menjadi suatu pertunjukan musik yang enak atau bisa dinikmati oleh pendengar. Gitu. Oke, itu penggolongan kedua. Penggolongan berdasarkan cara memainkannya. Yang ketiga, penggolongan alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Jadi sumber bunyi alat musik ini berasal dari mana? Gitu kira-kira. Yang sumber bunyinya. Kayak manusia itu sumber bunyi dari mana sih? Kalian itu sumber bunyi dari mana? Ada yang tahu? Kamu bisa ngomong, bisa nangis, bisa nyanyi, bisa apa? Dari mana? Pita suara. Dari suara. Bagus, ya, good, pinter. Dari pita suara. Jadi manusia tuh kalau nggak ada pita suara itu nggak akan bisa berbunyi. Nah, itu disebut sebagai sumber bunyi. Sama halnya dengan alat musik gitu. Jadi kamu harus tahu sumber bunyi dari mana. Jadi tanpa objek tersebut, alat musik itu nggak akan bisa berbunyi sampai kapanpun. Gitu. Nah, sekarang ada penggolongannya juga. Ya, ada 5 penggolongan alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama ini membran fon. Nah, ini. Membran fon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran dan kulit. Membran atau kulit. Membran atau kulit yang diikatkan pada sebuah tabung. Ya, jadi membran atau kulit ya itu diikatkan pada sebuah tabung. Nanti ada contohnya ini. Nah, ini tolong ketika kalian sudah masuk ke pembagian alat musik berdasarkan sumber bunyinya, ketika kalian ditanyakan apa yang dimaksud dengan membran fon, jadi kamu harus bisa mengatakan membran fon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal. Ada kadang-kala murid saya itu suka lupa, jadi dia mengatakan alat musik yang terbuat dari membran atau dari kulit. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau kulit yang diikatkan pada sebuah tabung, bukan yang terbuat dari tabung atau bukan yang terbuat dari kulit. Berasal. Jadi asal sumber bunyinya itu dari mana? Ya. Lalu penggolongan kedua adalah kordofon. Oh, oke, sebentar. Ini biar mudah menghafalnya. Membran fon ini berasal dari kata membran dan fon. Membran itu artinya kulit atau selaput ya. Fon itu artinya suara. Ya, jadi kalau kamu nanti mendengar fon itu adalah suara. Oke, berikutnya adalah kordofon. Kordofon ini berasal dari kata chordo ya, chord dan ini bahasa Latin, chord dan fon. Artinya adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Jadi chord itu dalam bahasa Indonesia artinya dawai atau senar. Chord itu sendiri bahasa Latin, chordo. Nah, fon itu adalah suara. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar, bukan alat musik yang terbuat dari senar, ya. Berikutnya adalah aerofon. Asal katanya dari aero dan fon. Aero itu artinya angin, air. Ya, aero ini bahasa Latin, bahasa Inggrisnya mungkin air, angin atau udara. Gitu. Jadi artinya alat musik ini sumber bunyinya berasal dari udara atau angin. Jadi tanpa ada udara atau angin, alat musik ini tidak akan bisa berbunyi sampai kapanpun. Sama seperti kamu tadi, kamu nggak ada pita suara, kamu nggak akan pernah bisa bersuara, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa bersuara. Gitu ya, ini aerofon. Lalu berikutnya, idiofon. Idio itu berasal dari kata idio dan fon. Idio itu artinya bahan. Bahasa Latin idio, Indonesianya bahan gitu. Jadi artinya adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan atau materi alat itu sendiri. Ya, jadi artinya tanpa bahan alat itu dia nggak akan berbunyi. Nanti saya akan berikan contohnya, mungkin biar lebih membantu pemahaman kalian. Nah, jadi idiofon ini. Berikutnya adalah elektrofon. Ya, berasal dari kata elektro dan fon. Elektro itu artinya listrik. Fon itu suara. Jadi artinya adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari listrik. Jadi tanpa listrik, tanpa adanya unsur elektrik pada alat musik tersebut, dia tidak akan bisa bersuara. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 5 penggolongan alat musik berdasarkan sumber bunyinya.
Membranfon, kordofon, aerofon, idiofon, dan elektrofon. Oke, sekarang kita akan pergi ke contoh-contohnya. Nah, ini contoh membranfon. Membranfon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput, dari membran, dari kulit yang diikatkan pada sebuah tabung. Nah, kalau kalian lihat, coba tuh. Gendang kan? Tuh, kan bentuknya tabung ya. Nah, di bagian atasnya itu ada kulit diikat. Jadi kalau tanpa kulit dia nggak akan bisa bunyi. Tanpa adanya kulit yang diikatkan pada sebuah tabung dia nggak akan bisa berbunyi. Kira-kira seperti itu membranfon. Sama seperti dengan tifa, ini tifa yang dari Papua dan Maluku ya. Dia juga kalau kalian lihat tuh lihat ada tabung, lalu ada kulit di atasnya ya. Nah, lalu yang di gambar ketiga ini namanya gondang. Gondang ini berasal dari Sumatera Utara. Sama kalau kalian lihat tuh bentuknya tabung, lalu di atasnya ada kulit. Diikat dia. Jadi tidak sekedar taruh diikat. Ya, ketika dipukul, yang dipukul adalah kulitnya tersebut, dia bisa menghasilkan suara gitu ya. Nah, ini kordofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari chord, berasal dari dawai, berasal dari senar, berasal dari tali. Jadi tanpa senar dia nggak akan bisa bunyi. Contohnya adalah kecapi itu kalau kalian lihat ada senarnya. Lalu sampek juga ini ada senar ya, hanya saja pada gambar tidak terlihat. Lalu yang berikutnya adalah sasando, sama. Ini juga dari senar. Tanpa senar alat musik ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimainkan. Aerofon, alat musik yang berasal dari udara atau angin. Gitu. Contohnya ada suling bambu. Jadi suling ini nggak akan bisa berbunyi kalau nggak ada angin. Sarunai dari Sumatera Utara, Aceh dan sekitarnya. Lalu gambar ketiga ada saluang. Ini alat musik aerofon dari Sumatera Barat atau Minangkabau ya. Sama mereka ini, tiga ini, alat musik ini nggak akan bisa berbunyi atau nggak bisa dimainkan kalau tidak ada udara atau angin. Nah, ini idiofon. Ini mungkin yang sampai sekarang masih suka sulit sama murid-murid aku untuk mengartikan ini. Jadi idiofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan alat itu sendiri. Mungkin pemahamannya ini biar bisa membantu kamu ya. Angklung itu terbuat dari mana sih? Ada yang tahu angklung itu terbuat dari apa? Bambu. Oke, good. Dari bambu. Bambu. Ya, angklung itu bukan dari kayu, tapi dari bambu. Oke. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Angklung itu terbuat dari bambu. Jadi ketika kamu mendengarkan suara angklung, yang terdengar itu adalah suara bambu. Itulah idiofon. Yang terdengar itu bukan suara kayu, bukan suara tembok, bukan suara logam. Tapi yang terdengar adalah suara bambu. Itulah pengertian daripada idiofon. Ya, jadi yang terdengar adalah bahan alat itu sendiri. Misalnya kayak tadi contoh kecapi ya. Kecapi dia bisa digolongkan ke dalam idiofon nggak sih? Enggak. Karena di dalam itu ada banyak materi yang bisa terdengar. Bisa suara senar, bisa suara kayunya, atau bisa suara yang lain. Tapi kalau idiofon itu mutlak. Kalau kamu mendengarkan, lihat alat musik itu terbuat dari bambu, yang kamu dengar adalah bambu yang bernada. Kira-kira seperti itu. Contoh kedua, gong ini terbuat dari logam. Makanya ketika kamu mendengarkan suara gong, yang terdengar adalah suara logam yang bisa menghasilkan nada. Jadi logam yang ada nadanya lah, kira-kira seperti itu. Itulah idiofon. Lalu berikutnya adalah kolintang. Kolintang ini terbuat dari kayu ya, kayu dibelah-belah sedemikian rupa, akhirnya dia bisa menghasilkan nada. Sama, kamu mendengarkan kolintang itu ya kamu mendengarkan suara kayu, pasti bukan suara bambu lagi yang terdengar atau suara logam yang terdengar. Tidak, yang terdengar adalah suara kayu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi satu lagi alat musik talempong batu dari Sumatera Barat. Itu ada talempong batu di sana, hanya saja sudah mulai agak punah ya talempong batu itu. Nah, talempong batu itu terbuat dari batu. Jadi ketika dimainkan yang terdengar adalah suara batu. Hanya saja dia memiliki nada. Ya kayak seperti itu. Itulah idiofon. Alat musik yang sumber bunyinya dari bahan
alat itu sendiri. Mungkin kamu nanti mau membuat, Pak, aku mau ngebuat dong alat musik dari kaca. Ya boleh-boleh aja. Berarti nanti yang terdengar adalah suara kaca, gitu ya. Beling lah ibaratnya, seperti itu. Pak, aku mau buat dong alat musik yang terbuat dari plastik. Bisa nggak? Bisa. Ya, nanti berarti yang terdengar nanti adalah suara plastik. Kira-kira seperti itu. Itulah pengertian ideofon. Oke. Yang terakhir, alat musik elektrofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari listrik. Jadi tanpa listrik dia nggak akan berbunyi. Ini mohon maaf untuk gambar pertama ini saya tipe ya. Baru tadi saya lihat salah. Nanti saya perbaiki sebelum saya upload ke Google Classroom. Ini adalah gitar elektrik ya, bukan angklung. Ini adalah gitar elektrik, gitar listrik. Dia tanpa listrik nggak akan bisa berbunyi. Beda dengan gitar biasa. Gitar yang biasa itu nggak termasuk ke dalam jenis elektrofon, tapi dia termasuk dalam jenis kordofon. Ini sama, Pak, tapi kan itu juga dia memiliki senar juga, memiliki dawai juga. Ya, tetap gitar elektrik memiliki dawai, tapi tanpa listrik dia nggak akan berbunyi. Bisa nggak dibunyikan tanpa listrik? Nggak akan bisa. Gitu ya. Lalu di gambar kedua tuh ada keyboard. Nah, keyboard juga sama, kayak di rumah saya ini ada piano. Tapi ini piano digital ya. Piano digital artinya dia menggunakan elektrik. Saya juga kalau nggak ada listrik nih saya mati lampu, saya nggak bisa memainkan. Ya, keyboard sama jenisnya. Lalu berikutnya ada organ. Organ ini dia juga menggunakan elektrik. Kira-kira seperti itu. Jadi penggolongan alat musik berdasarkan sumber bunyi ada 5. Membranfon, lalu ada kordofon, aerofon, ada idiofon, dan ada elektrofon. Ya, jadi saya berharap kalian mengenal itu semua. Itu. Mulai dari tadi berdasarkan fungsinya, berdasarkan cara memainkannya, berdasarkan sumber bunyinya masing-masing ada. Oke. Apakah kalian ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Paham ya? Ya, kalau dirasa Pak Ronald ini terlalu cepat ngajarinnya, nanti saya akan ini kan saya record, nanti saya akan upload ini ke Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa mendengarkan kembali beserta PowerPoint ini juga saya akan upload. Minggu depan kita akan adakan ujian tertulis terkait ujian lisan terkait materi ini. Jadi kita akan ada Zoom Meet seperti ini. Saya tanya langsung sama kalian terkait dengan video ini. Ya, jadi memang diminta supaya kalian itu bisa menghafal, ya bukan menghafal sih, lebih ya menghafal dan memahami lah dari apa